politik adalah suatu pilihan perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui suatu usaha, cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup untuk dapat mengelola dan mengendalikan tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Dalam berpolitik, maka kita akan terlibat dalam kegiatan yang berinteraksi secara sosial, bertemu dalam berbagai benturan kepentingan, dan proses pengambilan keputusan kolektif yang semuanya berkaitan dengan institusi negara, kepentingan publik, dan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya. Tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berisikan relasi kekuasaan, relasi kepentingan, distribusi kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya terstruktur dengan cara tertentu, sehingga diperlukan keputusan kolektif untuk menentukan struktur mana yang dipilih agar dapat memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam berpolitik untuk mengendalikan tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, maka kita membutuhkan ideologi. Ideologi sebagai meja statis dan lead star dinamis. Meja statis maksudnya adalah satu dasar yang statis dan dapat mengumpulkan seluruh elemen bangsa. Lead star dinamis maksudnya adalah yang dapat menjadi penuntun arah perjalanan bangsa. Dengan ideologi, maka kita menentukan pilihan struktur apa yang akan menyusun tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Bagi Indonesia, telah dirumuskan dalam konstitusi bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kelima prinsip dasar falsafah bangsa Indonesia yang kami sebut dengan nama Pancasila. Sistem ketatanegaraan dengan prinsip check balance and balances merupakan wujud penyelenggaraan negara yang demokratis. Demokrasi di Indonesia berjiwakan pada Pancasila, yaitu suatu pelaksanaan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh pikiran, rasa, dan sikap hikmat kebijaksanaan dalam sistem permusyawaratan dan perwakilan untuk tujuan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, keyakinan, budaya, dan kehidupan wilayah yang beragam. Dengan demokrasi yang berjiwakan Pancasila, maka kebijakan negara diarahkan untuk mempersatukan seluruh rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa. Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dibutuhkan partai politik peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa dan memperkukuh persatuan bangsa. Demokrasi bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga bangsa di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga bangsa yang lain sama pentingnya. Hak warga bangsa dibatasi oleh hak warga bangsa yang lainnya. Oleh karena itulah peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi
yang sama bagi semua warga bangsa, hak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga bangsa, hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga bangsa. Inilah tugas kita bersama untuk membangun peradaban demokrasi yang memuliakan nilai kemanusiaan dan menjaga martabat bangsa. Presiden kelima Republik Indonesia, Rektor Pukyong National University, dan para undangan yang terhormat. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia telah diamanatkan dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut, diperlukan politik pembangunan yang dapat mengatur, mengelola, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya bangsa, sehingga dapat menciptakan struktur tatanan sosial dan politik, ekonomi dan budaya yang berkeadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Politik pembangunan nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila yang dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat itu adalah dengan haluan politik Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam politik adalah suatu upaya bangsa Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan politik dan program pembangunan yang berdaulat serta diarahkan untuk membangun kemampuan negara dalam mencapai tujuan bernegara, sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdikari dalam ekonomi adalah suatu upaya bangsa Indonesia untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan ekonomi nasional yang bertumpu pada kemampuan modal dasar sumber daya bangsa Indonesia sendiri, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Sedangkan kepribadian dalam kebudayaan adalah suatu upaya bangsa Indonesia untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan sistem kebudayaan bangsa Indonesia yang berbasis pada kepribadian dan kearifan lokal masyarakat Indonesia sendiri melalui pembangunan karakter nasional bangsa atau Nation and Character Building yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Membangun kepribadian yang berkebudayaan bangsa Indonesia itu tidak berarti bahwa kita anti budaya asing. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kami tidak dapat mengisolasi diri dari interaksi budaya asing. Akan tetapi, dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing yang positif akan kami saring, dan apabila bersesuaian dengan kepribadian bangsa Indonesia, akan kami larutkan dalam kebudayaan nasional. Kemajemukan budaya Indonesia yang tentram dan damai dapat menyumbang inspirasi kepada dunia bahwa kemajuan bangsa dan kearifan tradisi yang plural tidak saling menegasikan, apalagi meniadakan satu sama lain. Perbedaan dan kemajemukan budaya lokal merupakan taman sari budaya dunia. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia terus mengalami kemajuan di hampir semua aspek kehidupan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Masalah dan tantangan tersebut antara lain: pertama, pertumbuhan ekonomi yang melambat; kedua,
disparitas pembangunan antar wilayah. Ketiga, pemanfaatan bonus demografi yang belum optimal. Keempat, kapasitas inovasi, daya saing, dan indeks pembangunan manusia Indonesia yang masih terus perlu ditingkatkan. Agenda strategis Indonesia ke depan lainnya adalah pembangunan ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara. Diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia. Dengan penajaman dan penguatan agenda tersebut, di atas diharapkan akan memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, mempercepat transformasi ekonomi, dan memperbaiki struktur tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan rakyat. Profesor Megawati Soekarno Putri, Rektor Pukyong National University, dan para undangan yang terhormat. Pada tataran global, dunia menghadapi bermacam kemajuan dan tantangan. Tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik global yang berlangsung selama ini telah menciptakan ekonomi dunia semakin berkembang, produktif, efisien, dan kompetitif. Kehidupan keseharian manusia pun semakin sehat, mudah, murah, cepat, dan nyaman. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, tatanan tersebut juga menciptakan ketimpangan ekonomi antar negara dan antar penduduk yang semakin melebar. Pemukiman yang tidak layak huni bagi kemanusiaan, dengan tidak adanya air bersih, sanitasi yang buruk, akses listrik yang kurang, serta pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem alam, terkikisnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim global, dan berbagai jenis kerusakan lingkungan lainnya, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur tatanan ekonomi saat ini. Tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik global saat ini, apakah mau disebut sebagai era advance kapitalisme, globalisme, neokolonialisme, pasar bebas, atau sebutan lainnya, telah gagal menghantarkan umat manusia kepada tujuan kemanusiaan yang hakiki, yakni kehidupan dunia yang berkemajuan, sejahtera, adil, damai, tentram, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Tatanan globalisme yang saat ini adalah tatanan yang mengeksploitasi keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kepentingan bersama. Untuk menciptakan dunia yang lebih humanis, tentram, damai, dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka masyarakat dunia harus memiliki kesadaran, kemauan, dan komitmen untuk memperbaiki tatanan globalisme saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menetapkan agenda bersama dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara global dengan berprinsip bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Bagaimana mencapai agenda SDGs tersebut? Apabila tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berisikan relasi kekuasaan, relasi kepentingan, distribusi kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya masih merupakan tatanan yang tidak adil dan eksploitatif. Mengusahakan suatu sistem keadilan sosial berarti mengubah dan membongkar struktur-struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Diperlukan adanya harapan baru, new hope, dalam mengelola tata dunia yang lebih humanis, ramah, tentram, dan sejahtera bagi semua orang.
kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun global, diarahkan untuk mengedepankan: pertama, komitmen kerja bersama antar negara adalah membangun kemajuan bersama. Kedua, membangun nilai global yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan solidaritas dalam persaudaraan dunia. Ketiga, agenda kerja bersama antar negara yang nyata. Kita perlu mengubah paradigma winner takes all dan zero sum menjadi win-win dalam hubungan antar negara. Perserikatan bangsa-bangsa harus dapat mereformasi diri untuk dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam membangun kerja bersama global yang dapat membangun kemajuan bersama, mempromosikan nilai perdamaian dan toleransi dan agenda kerja yang sama, sehingga seluruh masyarakat global tidak ada yang tertinggal, no one left behind. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga harus dapat mereformasi diri untuk dapat ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam mengatur relasi kekuasaan, relasi kepentingan, distribusi kekuasaan, kekayaan dan sumber daya dalam tatanan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang adil dan mensejahterakan masyarakat global. Bagi Indonesia, agenda bersama untuk membangun kemajuan bersama, toleransi dan keadilan selaras dengan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, atau kalau disarikan menjadi gotong royong. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua untuk kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. One for all for one. Presiden kelima Republik Indonesia, Rektor Pukyong National University dan para undangan yang berbahagia. Saat ini, setiap negara membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat dalam ikut membangun bangsa dan negara. Negara mengatur ruang partisipasi rakyat tersebut agar dapat terselenggara dengan baik. Demokrasi menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi. Bahkan juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang, menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia. Populasi perempuan di seluruh dunia mencapai 49% lebih atau 3,8 miliar jiwa. Saat ini, perempuan telah banyak aktif dan mengambil peran yang strategis dalam setiap kegiatan di segala bidang. Presiden, Perdana Menteri, Ketua Parlemen, Menteri, Ekonom, pakar teknologi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di banyak negara, perempuan juga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, masih diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam rangka memperkuat peran perempuan. Dalam pertemuan tingkat tinggi para ketua Parlemen Perempuan Internasional, the 14th Summit of Women Speakers of Parliament di Uzbekistan pada bulan September yang lalu, dan saya berkesempatan ikut menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut yang merekomendasikan bahwa perempuan harus saling membantu, mendukung,
dan mendorong perempuan untuk mendapatkan peluang dan kemajuan dalam hidupnya. Inti dari pembangunan kesetaraan dan keadilan gender bukanlah meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi, melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan. Tanpa membedakan pelakunya laki-laki maupun perempuan. Sama halnya kita tidak membedakan pelaku aktivitas kehidupan karena perbedaan warna kulit, ras, dan keyakinan. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat dan martabat kemajuan dan kesejahteraan yang sama. Negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal. Presiden kelima Republik Indonesia, Rektor Pukyong National University, dan para undangan yang berbahagia. Demikianlah pidato ilmiah saya sebagai satu wujud tanggung jawab akademis, intelektual saya di hadapan Bapak Rektor, Dewan Senat Guru Besar, Sivitas Akademika Pukyong National University, dan para undangan serta hadirin yang mulia. Semoga pidato ilmiah ini dapat menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat dunia untuk bergotong royong membangun dunia yang lebih humanis, maju, sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor, Dewan Senat Guru Besar, serta Sivitas Akademika Pukyong National University yang telah memberikan kesempatan, apresiasi, dan kepercayaan kepada saya untuk mendapatkan penganugerahan ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri dan Profesor Dr. Kim Sokil yang membantu mempersiapkan penganugerahan ini. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Juga kepada para rektor perguruan tinggi dari Indonesia yang menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada pimpinan dan anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang saya cintai dan banggakan, Mama.
Megawati dan almarhum bapak saya yang telah menjadi guru, yang telah membimbing dan menempa saya, sehingga saya dapat ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara. Tidak lupa tentu saja, walaupun ini yang terakhir, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada suami saya dan anak-anak saya yang tercinta, Pak Happy, Mas Praba dan Mbak Tingka yang telah selalu memberikan dukungan kepada saya. Saya menyadari bahwa tanggung jawab akan semakin besar dan kiranya saya akan selalu mendapatkan dukungan dan doa dari hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini, agar senantiasa diberikan kemudahan dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Namo Buddhaya. Universitas yang ada di Korea Selatan ini tentu saja saya nantinya akan bisa bermanfaat bukan hanya bagi dunia pendidikan, bukan hanya untuk Universitas Pukyong, tapi bagaimana saya juga akan memperjuangkan dan bisa bermanfaat bagi hubungan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Korea. Jadi saya juga tentu saja akan mendorong bagaimana hubungan yang tahun depan sudah hampir 50 tahun ini bisa tetap diperkuat, kemudian segala hal yang berkaitan dengan kedua negara nantinya bisa kita sama-sama lebih majukan. Tapi apa arti harga ini buat seorang Puan Maharani? Ya tentu saja ini apresiasi dan pengakuan dari Korea Selatan atas apa yang sudah selama ini saya kerjakan. Insya Allah memang seperti yang tidak mungkin satu universitas yang ada di Korea Selatan ini memberikan satu gelar yang sangat terhormat ini bagi seseorang jika tidak kemudian mengakui akan hal-hal yang sudah saya kerjakan selama ini. Jadi saya apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberian anugerah Dr. Honoris Causa ini dari Universitas Pukyong University. Ya, untuk perempuan Indonesia Pak Mimi ada pesan? Ya, ini adalah perjuangan bagi kaum perempuan bahwa kita bisa. Perempuan Indonesia harus saling dorong, saling bantu, saling menguatkan bahwa peluang yang ada di depan mata kita bagi perempuan-perempuan Indonesia bisa kita raih, bisa kita capai dengan kinerja dan tentu saja perjuangan.